give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tujuan untuk melengkapi tugas saya, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zulfahmi, NIM 1948201070. Dari Prodi S1 Farmasi B, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak kewajiban. Yang pertama, wajib mentaati hukum pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang nomor 2, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang pelaksanaan dalam pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara adalah yang pertama, bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Dan yang keempat, bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip kehidupan berdampingan secara damai. Selanjutnya yang kelima, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Kesatuan Ketentuan Pokok Pertahanan Kesamaan Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 51 tambahan Lembaran Negara nomor 3234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan
Kesamaan Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 3 tambah Lembaran Negara nomor 3368. Tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti. Dan yang keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan keempat, dan kelima, perlu dibentuk undang-undang tentang pertahanan negara. Kesimpulannya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah dan kesilapan. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.